Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Esmol hari ini? Semoga kesehatan serta kekuatan selalu ada pada kita. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini mau buat konten apa ini bang? Silahkan klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke, lanjut nih. Ini kemarin ada pertanyaan ini secara offline. Bagaimana cara juarai kompetisi inovasi atau lomba inovasi? Nah, itu tips-tipsnya bagaimana akan saya kupas tuntas di sini. Oke, stay tune guys. Nah, ini di sini kemarin saya alhamdulillah setelah ini baru finalis, mohon doa restunya untuk sobat semuanya. Dari sekitar 10 ribuan, sekali lagi 10 ribuan peserta yang tersaring, yang masuk kriteria, akhirnya jadi disaring menjadi 1000-an peserta. Dan akhirnya diambil finalis 50 besar untuk kategori guru ini. Mohon maaf saya bicara ini guru, tapi nanti implementasinya bisa untuk sobat Esmol semua, baik di PKM, lomba karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, dari 50 itu ada 10 guru SMP termasuk Esmol, mohon maaf. Di sini alhamdulillah dari 10 ribuan peserta disaring jadi 1000 dan akhirnya masuk final. Bagaimana tipsnya? Dan nanti kalau juara akan saya kupas tuntas lagi bagaimana tips dan triknya menjadi juara karya inovasi. Dan alhamdulillah ini akan menjemput penghargaan yang ke 33. Mohon maaf saya ingat-ingat terus untuk motivasi. Oke, penghargaan ke 33. Bagaimana tipsnya menjadi juara di karya inovasi, baik nanti bagi pelajar, mahasiswa maupun guru ataupun yang lainnya. Karena alhamdulillah di semua tingkatan itu sudah saya lalui. Oke. Nah, di sini yang pertama, pemilihan judul itu sangat penting sekali. Satu, pemilihan judul jelas yang menarik dan tentu menggambarkan isi. Oke, singkat, padat dan jelas. Usahakan kalau karya inovasi beda dengan PTK maupun skripsi maksimal 9 kata saja. Oke, 9 kata pilihan judul itu nanti akan sangat menentukan bagi juri. Karena dengan banyaknya karya yang harus diseleksi, judul yang harus berkesan dulu. Mobil udara MOD apa itu, bikin penasaran, hanya 3 kata. Oke, 3 kata judul yang saya gunakan kemarin. Terus setelah itu buatlah karya yang out of the box. Out of the box itu bagaimana bang? Ya harus dikeluar kebiasaan. Perhatikan, ada 10.000 untuk menghasilkan karya yang terbaik. Tentu kita harus berpikir di luar alat kritis kita, atau jangan sampai kita berpikir hanya seperti kebiasaan peserta yang lain yang buat karyanya hanya itu. Nah, kita harus di luar kotak. Di luar kotak itu ya harus berpikir di luar kotak, out of the box. Artinya pemikiran kita atau inovasi kita harus memecahkan masalah yang ada dan akhirnya itu di luar sistem yang ada sebelumnya. Yang saya buat biasanya ada alat X yang sini buat penggantinya inovasi yang baru atau bahkan yang melebihi yang ada sebelumnya, itu baru di luar kotak. Oke, terus berikutnya yang ketiga nih. Yang ketiga, karya teman-teman itu harus duplicable. Alah, duplicable itu apa bang? Bisa dicontoh atau ditiru dan diterapkan di tempat lain. Dengan sehebat apapun karya, kalau yang bisa membuat hanya kamu sendiri, itu akan mengurangi nilai. Oke, ingat duplicable. Nah, terus tambahannya, poin berikutnya bisa dikembangkan lagi untuk target pengembangan berikutnya. Ada progres pengembangan di penelitian berikutnya. Baik nanti itu kamu lakukan sendiri atau orang lain yang belajar dari karyamu. Oke? Nah, jadi target jangka panjangnya bisa dikembangkan lagi. Oke. Nah, terus yang nggak kalah pentingnya, ini ada nilai novelties. Novelties itu apa sih bang? Novelties itu nilai kebaruan, new, jelas. Harus ada noveltiesnya. Kalau tidak, ya berarti bukan inovasi lagi, bukan ada kata inovasi. Karena lombanya isinya bahas tentang kompetisi inovasi.
Jika tidak ada nilai kebaruan dari karya-karya sebelumnya, jelas kalah. Sekali lagi tadi apa? Yang pertama dari pilihan judul, terus tadi out of the box, idenya harus ada ide yang di luar kotak, terus bisa duplicable, terus akhirnya tadi ada kebaruan serta nanti ada progres pengembangan ke depan. Nah, terus kalau lomba karya inovasinya bukan fokus pada penelitian, mohon maaf untuk guru, ini harus ada nilai kewirausahaan atau entrepreneurship-nya. Nah, itu harus ada marketable-nya atau nilai pasarnya jika ini dikembangkan dan ingin dijual itu seperti apa, itu harus teman-teman tambahkan. Kalau enggak, adanya harus ada target apa itu jangka panjang untuk pengembangan di marketplace-nya atau di dunia pemasarannya. Karena di sini entrepreneur sekarang sangat digalakkan tentang techno entrepreneur atau berbasis teknologi, entrepreneur atau kewirausahaan berbasis teknologi. Untuk itu nilai pasar atau nilai jangka panjang untuk bisa diproduksi massal dan dijual itu harus teman-teman atau sobat Esmol berikan di situ. Oke, kalau bisa malah ini karya inovasi ini benar-benar sudah diterapkan. Nah, sudah menjadi best practice atau sudah diterapkan dan ada orang lain yang menerapkan, itu akan menjadi nilai lebih. Bukan hanya baru kamu buat, tapi sudah ada nilai best practice-nya, sudah diterapkan dan sudah diterapkan ke orang lain atau diimbaskan orang lain dan ada orang lain yang menerapkan. Makin banyak jangkauan orang yang menerapkan, akan makin besar poinnya. Nah, oke. Seperti itu nilai poin-poin bagaimana mengembangkan sebuah karya inovasi khususnya untuk kepentingan kompetisi ilmiah di bidang inovasi. Ada poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan seperti itu. Oke? Silahkan kalau teman-teman punya ide yang lain atau tambahan mungkin best practice atau pengalaman teman-teman, bisa ditambahkan di kolom komentar biar konten ini lebih bermanfaat dan banyak orang yang menjangkau serta ilmu kita menjadi lebih berkah. Oke, itu sekali lagi rahasianya, jangan pelit ilmu, tetap berbagi, semangat berkarya terus untuk pengembangan dunia teknologi dan inovasi Indonesia. Oke, terima kasih, sehat dan sukses selalu. Untuk sobat Esmol semua yang belum subscribe, silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.